Oke, pemirsa Ganjil Misteri, ini adalah tempat ruangan kremasi. Kita bilang lagi oven. Untuk prosesnya cukup lumayan lama, itu sekitar 2 atau 3 jam untuk proses kremasinya. Sudah mengangkut banyak peti, ratusan atau ribuan. Untuk pemirsa Ganjil Misteri, ini adalah ruangan pemandian mayat. Di belakang Cece kan memang ada 2 yang sedang meninggal, sudah dirias atau didandan ya untuk melakukan ritual berikutnya. Merinding. Ada hawa tak biasa saat melihat krematorium tertua yang ada di kawasan Dadap, Tangerang, Provinsi Banten. Suasana yang agak berbeda langsung terasa begitu memasuki area pembakaran jenazah yang sudah berdiri sejak tahun 1985 itu. Meski masih menggunakan peralatan lama yang tradisional, tapi setiap hari selalu ada proses pengabuan yang sakral. Hingga saat ini ada tidak kurang dari 12.000 abu jenazah yang ditempatkan di sana. Lantas seperti apa suasana saat tim Ganjil Misteri melakukan penelusuran secara eksklusif ke sana? Benarkah banyak energi duka yang bisa dirasakan semua orang? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bergerak ke tepian ibu kota dalam perayaan Tahun Baru Imlek, saatnya berkunjung ke para leluhur. Esok hari, bertepatan dengan Tahun Baru Imlek tahun Masehi 2026, tim Ganjil Misteri bersama Cesan melakukan eksplorasi ke rumah abu di kawasan Dadap, Tangerang. Rumah abu dan krematorium ini termasuk yang paling tua di Tangerang, sehingga suasananya terasa agak berbeda. Begitu berada di bangunan tua di kawasan krematorium, yang segera tertangkap batin adalah aura kesedihan yang sangat pekat. Halo teman-teman, sekarang Cece berada di daerah Dadap, yaitu tempat rumah abu King Palace ya, Yayasan Jabar Agung. Dan disinilah tempat ya kita bilang paling tertua ya, tempat kremasi. Di hawa di daerah sini energinya kalau Cece lihat itu kan penuh dengan suka duka ya teman-teman ya, dan juga untuk daerahnya itu dibilang paling tertua ya untuk di daerah Dadap. Banyak ritual yang biasa dilakukan sebelum jenazah dikremasi. Biasanya para keluarga yang berduka akan datang mengenakan busana serba putih sebagai simbol kedukaan. Selama 2 jam, sambil menunggu proses pembakaran jenazah, keluarga yang berduka akan terus mengalirkan doa-doa untuk kelancaran prosesi kremasi yang sakral. Nah, di sini adalah tempat kremasinya. Nah, lebih identik biasanya rata-rata kalau kita mau kremasi, saudara atau mungkin keluarga, kita selalu memakai baju putih ya. Itu tanda berduka ya. Ini adalah proses kremasi. Sebelum dikremasi kita biasanya berdoa dulu ya. Berdoa dulu biar masuk dalam kremasi berjalan dengan lancar. Teman-teman pemirsa Ganjil Misteri, ini adalah situasi di mana orang-orang akan mengantar saudara atau keluarga pas mau kremasi ya. Nih, biasanya kita berdoa dulu ya, berdoa mengantar kepergian saudara atau keluarga yang akan dikremasi ya teman-teman ya. Ini sambil menunggu proses kremasi, biasanya kan rata-rata itu bisa sekitar 2 jam atau 3 jam. Biasanya dari keluarga-keluarga itu menunggu dulu
ya pas selesai kremasi. Hawa metafisika semakin terasa pekat saat memasuki ruang pembakaran. Semua hening. Orang-orang yang melakukan proses kremasi bekerja dalam diam. 6 pintu pembakaran dengan tutup yang menghitam akibat jelaga seperti menggambarkan rasa duka yang sangat dalam. Kremasi ini ada 6 ruangan ya teman-teman ya. Untuk mengkremasi ya, untuk yang baru masuk kita akan masuk lagi ke dalam. Oke pemirsa, ini adalah depan pintu kremasi. Ya, memang kelihatannya agak tua, tapi memang ini banyak mengandung cerita-cerita atau sejarah-sejarah dalam proses kremasi. Yuk kita masuk. Oke pemirsa Ganjil Misteri, ini adalah tempat ruangan kremasi ya. Jadi ada salah satu ya, memang ini lagi kremasi, kita bilang lagi oven ya. Untuk prosesnya cukup lumayan lama, itu sekitar 2 atau 3 jam untuk proses kremasinya. Nah biasanya sehabis kremasi ya, biasa kita larungkan ya ke laut rata-rata, atau mungkin ada yang nggak mau dilarungkan ke laut, ada yang nyimpen untuk dalam sisa abunya itu di dalam tempat abu. Nah ntar kita akan ke tempat abu, tempat penyimpanan sisa-sisa abu dalam keluarga, bisa dikenang setiap tahunnya, atau mungkin setiap tahunnya itu sebelum Imlek itu kita akan melakukan sembahyang dulu, tradisi dari dulu. Ya, sebelum kita menjelang Imlek, kita akan sembahyang kepada orang tua yang sudah, mungkin keluarga yang sudah meninggal. Kita akan mengunjungi dulu, ya, berdoa dulu, ya, biar ada keselamatan di tahun berikutnya atau di tahun ini, biar semua lancar semuanya, itu. Berada di ruang pembakaran jenazah di krematorium Dadap yang terasa memang aura duka, sebab inilah proses terakhir sebelum seseorang diabukan untuk kemudian dilarung atau disimpan di rumah abu. Selain 6 tungku dengan tutup yang menghitam, peralatan di krematorium sakral ini juga mulai menua. Semua masih agak manual. Tapi dari peralatan manual yang mulai menua itu, sudah ribuan jenazah diantar ke peristirahatan terakhir dalam suasana damai. Oke pemirsa Ganjil Misteri, di depan kita itu adalah troli ya, roli bilangnya ya. Itu adalah tempat ya simpan peti ya di atas. Biasa rata-rata simpan peti di atas, dan juga akan mendorong masuk ke dalam untuk melakukan proses kremasi ya. Ini troli-troli ini juga bilang cukup tua ya. Sudah mengangkut banyak peti, ratusan atau ribuan ya, untuk masuk ke dalam oven. Kalau Cece rasain untuk tempat ini memang kita bilang rasanya memang panas, karena kan kita dekat tungku api, bilangnya oven api ya. Untuk suasana di sini kita bilang banyak suka duka lah ya yang Cece rasain ya. Untuk energinya juga kita bilang sini banyak energi positif, negatif juga banyak, campur aduk ya kita bilangnya ya. Dan untuk proses oven di sini mungkin sekitar 2 atau 3 jam ya, baru sudah selesai. Biasa rata-rata dikeluarin dulu, dan kita biasanya diangin-anginin dulu biar adem gitu kan, biar dingin. Baru ntar kita ambil sisa-sisa tulang yang sudah terbakar atau mungkin oven ya, baru ntar kita dipisahin dengan abu. Sisa-sisa kebakarnya peti itu biasanya kita akan taruh di wadah, dan juga ntar akan taruh di peti, atau mungkin hitungannya kayak semacam, bukan peti sih, guci itu. Nah itu biasa rata-rata dari keluarga boleh dilarungkan ke laut, atau mungkin simpan di tempat abu. Kalau Cece rasain untuk rasa batin ini kita bilang banyak kesedihan ya, banyak kita bilang kesedihan dalam hati yang ditinggalkan keluarga-keluarga yang dia cintai. Berada di ruangan kremasi di krematorium tertua di Tangerang, yang terasa adalah suasana duka,
banyak energi kedukaan yang langsung membuat merinding. Lantas, seperti apa hawa yang ada di ruangan penyimpanan abu jenazah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jika tidak ada prosesi kremasi, suasana rumah abu di kawasan Dadap mulai ramai pengunjung di setiap perayaan Tahun Baru Imlek. Mereka datang untuk bertemu para leluhur yang guci abunya disimpan di tempat ini. Biasanya ritual yang dilakukan adalah sembahyang leluhur, sebagai upaya mendoakan sekaligus mengenang mereka yang sudah berpulang. Oke pemirsa Ganjil Misteri, nah di sebelah samping saya adalah salah satu pengurus rumah abu di Rumah Duka Jabar Agung. Biasanya sebelum Imlek itu kita pasti ada tradisi sembahyang leluhur. Nah di 1 tahun itu kurang lebih sembahyang leluhur ada 3 kali. Mau Imlek, Cengbeng sama Citgue itu di bulan 7 atau bulan 8 Indonesianya. Bulan Cinanya kan bulan 7 ya, Ce. Jadi sebelum Imlek ini biasanya kita sembahyang dulu nih. Sembahyang leluhur, biasa bawa kue, ada box uang gitu, koper gitu. Tradisi ya. Berdiri sejak 3 Juni 1985, Rumah Abu King Palace memang menjadi favorit warga Jakarta hingga pinggiran ibu kota. Sudah lebih dari 12.000 orang yang abunya disimpan di tempat ini, sehingga setiap Imlek selalu ramai para peziarah yang ingin mengunjungi keluarganya yang sudah diabukan. Ini kan saya lihat kan banyak tempat penyimpanan abu nih semua nih. Ini iya. Ada banyak ruangan nih. Ini ada maksudnya ada ruangan-ruangan apa aja nih? Oke, kita punya 2 gedung ya. Jadi ini gedung yang lama, yang pertama kali berdiri ini di gedung ini. Oh, di sini. Kurang lebih ada 5.000 kotak abu. Jadi jenazahnya setelah dibakar, itu dikremasi, dimasukin ke abu. Di dalam guci lah. Di dalam guci ya, betul, Ce. Iya. Jadi itu adalah tempat di sini tempat penyimpanan guci abu. Iya. Nah, itu. Dan di gedung yang satu lagi itu ada 8.000 guci. Oh. Kurang lebih sudah terisi 70-80%. Melihat deretan guci abu yang tersimpan di kotak dengan penutup kaca, yang terasa adalah suasana khusyuk, seolah sedang melakukan pertemuan batin dengan orang-orang yang sudah tiada. Keluarga yang leluhurnya sudah diabukan di King Palace biasanya membawa barang-barang kesukaan di masa hidup leluhurnya. Selain ada foto, di dekat guci abu juga banyak barang yang identik dengan kebiasaan semasa masih berada di dunia nyata. Oke, pemirsa Ganjil Misteri bisa dilihat ya sekeliling-keliling kita ya hitungannya ya. Dan untuk abu-abu atau guci-guci ya hitungannya ya, Ce ya. Ini udah benar-benar banyak yang terisi ya, Ce ya. Terisi semua di daerah sini udah terisi semua. Kebetulan almarhum papa saya juga ada di sana. Jadi mungkin sekitar 70% udah penuh ya hitungannya ya, Ce ya. 70% dari keseluruhan udah terisi. Terisi 2 ya. gedung. Ini adalah tempat kotak guci ya, Ce ya. Iya, hitungannya. kotak Kotak-kotak guci. penyimpanan guci Betul, hitungannya. almarhum. Tapi saya lihat di kotak-kotak guci ini itu ada kenang-kenangan mereka, kayak semacam kayak ada fotonya mereka ya, Ce ya hitungannya ya. Iya, ada. Kayak misalnya ini kan saya kasih beri contoh di Iya. almarhum papa saya aja deh ya, jadi biar lebih jelas. Jadi dalam satu box ini ada gucinya, karena papa saya tuh pecinta rokok. Jadi kita taruh rokoknya di sana. Suka teh manis dan juga aqua. Atau boleh dibuka? Nah, jadi kalau bisa dibilang barang-barang kesayangan dia itu juga boleh taruh di dalam Boleh, situ, iya. gitu, fotonya dia. Setiap kali sembahyang boleh digantikan. Nah, seperti ini kan dia 1 box. Ada juga orang yang langsung ngambil 2 box sekaligus. Itu mungkin hitungannya
sepasang ya? Sepasang. bilangnya, Jadi misalnya hitungannya. pertama dia jadi langsung beli 2 box. Misalnya yang pertama papanya udah meninggal. Nanti disimpan lagi untuk mamanya Oh. untuk berikutnya. Atau gitu. mungkin suami istri, Iya, atau suami mungkin istri. hitungannya dalam satu keluarga itu boleh Bisa ya, semua digabungkan. satu keluarga ya. hitungannya. Mm-mm. Bergeser ke sisi paling ujung, terlihat ada tempat abu yang paling tua. Suasananya memang tidak biasa karena seperti berada di alam yang berbeda. Seorang keluarga yang sedang berkunjung juga sedang melakukan ritual-ritual tertentu dengan berbagai sesaji, termasuk makanan kesukaan hingga benda-benda yang identik dengan orang yang sudah diabukan. Nah, inilah pemirsa Ganjil Misteri ya. Ini adalah salah satu tempat penyimpanan abu yang paling tua. Dibilang penghuni paling lama di sini hitungannya. Ya, di sini. Itu. Jadi tempat yang penghuni paling lama. Pemirsa Ganjil Misteri itu adalah tempat salah satu penyimpanan Guci guci tertua. paling tua ya, Iya. Cah, ya. Itu kira-kira dari tahun kapan itu, Cah? Ini kan berdiri tahun 1985. Kemungkinan tuh dari 1985. Oh, dia bilang udah paling tua dong. Iya, jadi hitungannya. penghuni Sesepuh, pertama, bilang. sesepuh, suhu. Suhu itu Iya. paling lama di sini. Ini adalah tradisi Konghucu atau lebih ke Buddhis sih ya. Biasanya kita ada untuk leluhur itu kayak koper uang, ada mobil-mobilan, ada juga yang rumah-rumahan, berharap setelah barang-barang ini dibakar naik langsung ke jenazahnya. Nah, di sini juga ada makanan-makanannya. Jadi ini tradisi ya. Jadi kalau kita bakar di sini, dihidangin di sini, keluarga kita yang di sana bisa menerima makanan-makanan ini, mobil, kotak uang. Masih lebih ke tradisi sih. Dan banyak kan rata-rata orang percaya kalau itu kirim dari sini, terimanya di atas sana. Lalu bagaimana dengan suasana di rumah duka di Jelambar, Jabar Agung? Benarkah di krematorium ini peralatan sudah lebih canggih dibanding di Dadap? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari krematorium tertua di kawasan Dadap, Tangerang, tim penelusuran Ganjil Misteri diajak Cesan untuk melihat rumah duka Jelambar. Masih berada di bawah naungan yayasan yang sama, rumah duka Jelambar terlihat lebih terkonsep dengan sangat baik. Tidak banyak hawa metafisika yang bisa dirasakan di tempat ini, karena suasananya juga sudah serba modern. Kita lagi ada di rumah dukanya nih, ya. Dan juga rumah duka ini terdapat apa nih hitungannya sebelum dikremasi di sana? Kan biasanya kan di sini adalah tempat Ruangan-ruangan, ya, iya, hitungannya, ruangan. untuk menyambut tamu-tamu atau mungkin kita bilangnya terakhirnya tempat ya. Jadi di rumah duka ini tempat bersemayam atau semayaman bersama keluarga-keluarga, mungkin kurang lebih 1-5 hari jenazah ditaruh di dalam ruangan untuk para tamu-tamu dan keluarga datang untuk mengenang untuk penglihatan yang terakhir kalinya. Jadi biasanya itu di sini ada acara tutup peti dan juga langsung berangkat ke tempat Dadap, situ tempat kremasi. Di rumah duka Jelambar, mereka yang berduka bisa memilih tempat terbaik untuk menyemayamkan keluarga yang meninggal. Di tempat itulah, kerabat dan sahabat memberikan penghormatan terakhir sebelum prosesi tutup peti untuk kemudian dibawa ke krematorium. Ini adalah ruangan-ruangan suite dan yang di sana itu adalah ruangan standar. Dan yang akan datangnya itu ruangan standar ini akan menjadi ruangan suite seperti yang di sana. Yang di atas itu ada ruangan VIP juga. Totalnya kurang lebih 20. Ada 20 ruangan ya untuk yang di lantai dasar ini. Kurang lebih seperti ini ruangan-ruangannya, nantinya akan direnovasi seperti ruangan suite yang di depan sana. Jadi lebih modern. Sebelum jenazah disemayamkan, proses yang paling penting adalah pemandian dan periasan.
Di tempat itulah jenazah akan di-make up serta dipakaikan busana-busana yang terbaik. Jadi sebelum kita taruh ke peti, biasanya mereka dimandiin dulu, dirias dulu, didandan dulu, dipakein baju baru atau mungkin baju bagus. Ya, yuk kita akan masuk ke dalam ruangan pemandian mayat. Nah, untuk pemirsa Ganjil Misteri, ini adalah ruangan pemandian mayat ya. Ada beberapa yang sudah dirias atau didandan ya untuk melakukan ritual berikutnya. Kita bilangkan sehabis dimandiin, dibersihin, memakai baju bagus, baju baru atau mungkin di make up ya, didandan biar rapi, biar bagus, biar dilihat orang nggak serem-serem banget. Jadi akan taruh di dalam peti ntar ya. Ini adalah ruangan tempat pemandiannya. Di belakang Cece kan memang ada 2 yang sedang meninggal hitungannya, yang sudah didandan rapi dan memakai baju yang sangat bagus, pakai jas, dan juga hitungannya biar ganteng, biar dilihat orang juga hitungannya nggak serem itu. Jadi sudah didandan makeup bagus di belakangnya Cece. Sebenarnya untuk dalam spiritual ini, untuk energi di sini ya, kita bilang agak merinding-merinding ya hitungannya, karena kan ini kan tempat pemandian mayat ya, kita bilangnya tempat pemandian jenazah ya. Dan juga untuk energi ya, kita bilang bikin bulu kuduk cukup merinding ya hitungannya ya. Itu karena kan suasananya kayak dalam pikiran kita udah pikir yang aneh-aneh kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk tempat ini sih kita bilang nggak terlalu serem-serem banget. Dari ruangan tempat pemandian jenazah, Cesan bergerak ke bagian yang tak kalah sakral. Karena di tempat ini, keluarga yang berduka harus memilih peti jenazah serta guci tempat menyimpan abu. Deretan jenazah dengan warna-warna cerah bisa dipilih dengan harga puluhan hingga yang paling mahal ratusan juta rupiah. Terutama yang terbuat dari kayu jati utuh yang diukur secara bagus. Ini adalah kita sudah memasuki tempat kita bilang untuk memilih peti sama guci-guci ya. Ini kita lihat aja guci-gucinya sudah bagus banget ya, dan juga sangat modern. Itu. Ini layout untuk peti-petinya ya. Jadi peti untuk para jenazah. Jadi biasanya keluarga yang memilih peti-peti ini untuk keluarganya atau orang tua gitu. Jadi di sini ada harga-harganya beda-beda ya. Jadi Oke, pemirsa Ganjil Misteri, sekarang kita ada di ruangan peti mati ya. Kita akan menanyakan yang ahlinya dalam ruangan ini ya. Boleh tahu namanya siapa, Mas? Purnomo. Ya, Mas, saya boleh tanya-tanya dikit. Ini kan setiap peti itu ada beda-beda warna nih hitungannya nih, dan juga nih ada beda-beda harga nih ya. Ini kan contohnya ada warna merah hitungannya. Biasanya sih yang saya tahu kan kok bisa ada warna merah hitungannya. Kenapa itu? Ya, baik. Kalau untuk yang warna Indedex ini berbanyak macam ya. Kayak warna kuning atau merah, bahkan ada warna putih. Cuman kalau untuk yang ditanya warna merah, itu Indedex di acara satu Buddha ya. Kalau untuk Buddha di usia di atas 60 bukan diwajibkan lagi. Cuman kalau untuk warna merah Indedex dengan lambang hoki ya. Hoki ya, biasanya merah betul, ya, merah betul. Kalau ini peti yang disebut peti siopan ya. Peti siopan itu asli peti dari satu gelondongan kayu ya. Kita ukir, kita jadiin peti model seperti ini. Yang kebanyakan orang Tionghoa asli yang memakai peti seperti ini. Memasuki ruangan kremasi, seperti tidak ada jejak duka sama sekali di sana. Berbeda dengan krematorium dadap, di Jelambar semua peralatan sudah serba modern dan canggih, sehingga aura yang terasa juga tidak sama. Di Jelambar, duka terasa lebih ringan. Proses pembakaran jenazah juga tidak membutuhkan waktu lama, seolah tidak meninggalkan luka bagi keluarga yang ditinggalkan.
Halo pemirsa Ganjil Misteri, nah di belakang Cece itu adalah tempat kremasi. Nah teman-teman masih belum tahu ya, di Rumah Duka Jelambar ini ada tempat baru yaitu tempat kremasi ya. Dulunya memang kan dioper ke Yayasan Jabar Agung ya. Sekarang ya sudah ada ya di sini Rumah Duka Jelambar. Jadi tempat kremasi ya. Yuk kita masuk. Nah, kalau untuk perbedaan ya, untuk di daerah Dadap itu memang kita bilang masih agak belum agak modern hitungannya. Kalau di sini udah modern, jadi tidak ada hawa-hawa menakutkan. Itu kayak nyaman seperti rumah sendiri ya. Jadi tidak merasa kayak takut atau itu nggak ada. Jadi tempat dia punya suasana juga enak, terus juga hitungannya bersih ya. Terus juga hitungannya untuk mesinnya ya sudah edisi terbaru kita bilangnya ya. Dan juga kan biasa rata-rata kan untuk oven ya biasanya kremasi kan hitungannya agak lama 3 atau 4 jam. Tapi ini cepat cuma 2 jam sudah selesai dan juga bisa langsung kita taruh di tempat abu atau mungkin hitungan dilarungkan ke laut. Oke teman-teman, ini adalah tempat kremasi. Ya biasanya kan kalau di sini kan tempat buat taruh apa namanya foto, hitungannya pas mau dikremasi itu. Dan juga ini adalah tempat buat taruh peti. Biasanya sebelum taruh peti ini kan ntar kan dimasukin ke dalam, ya itu kayak lift gitu kan. Ada tombolnya, tinggal pencet, ya. Jadi pencet. Dia akan masuk ke dalam dan juga akan dikremasi. Itu cuma prosesnya 2 jam, sangat cepat. Dan juga buat teman-teman mungkin ada keluarga yang pengen pencet ya, hitungannya mengantar kepergiannya mereka, keluarga yang meninggal, itu boleh pencet sendiri gitu. Jadi tinggal proses lah kremasinya. Melihat krematorium tertua di Jakarta saat perayaan Imlek memang terasa berbeda. Ada suasana duka tapi sekaligus tentram berada di tempat pembakaran jenazah. Semogalah di tahun baru Imlek semua kebaikan dan segala berkah datang berlimpah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.